Semangat pagi semua, pada kesempatan kali ini kami mahasiswa Trisakti School of Management Jakarta kelas etika profesi akuntansi Senin 13.30 yang merupakan kelompok 5 akan membahas mengenai case Japan Airlines. Sebelumnya terima kasih kepada dosen kami, Bapak Yusar Sagara yang telah menugaskan kami untuk membahas case mengenai Japan Airlines ini. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok kami yang terdiri dari Evan Hosea Manuel dengan NIM 2017-50448, saya sendiri Vanessa Winata dengan NIM 2017-50465, lalu ada Stefani Kwanjaya dengan NIM 2017-50471, dan yang terakhir Muhammad Bitska Basyara dengan NIM 2017-50478. So, mari kita bahas case mengenai Japan Airlines ini. Japan Airlines, maskapai top asal negeri Sakura, pernah melewati masa-masa kelamnya. Utang perusahaan menumpuk sampai 2,9 triliun yen akibat pengeluaran yang tidak efisien dan sentimen negatif global. Japan Airlines berdiri pada tahun 1951 masih merupakan milik pemerintah Jepang. Agar bisa mendapatkan profit yang lebih, direksinya merasa harus melakukan perubahan sampai akhirnya perusahaan menjadi private company pada tahun 1987. Pada tahun 1980-an, Japan Airlines berkembang dengan sangat cepat karena tingkat bunga di Jepang dibandingkan dengan negara lainnya sangat rendah. Jika dibandingkan dengan Amerika, tingkat bunganya 23,5%, sedangkan Jepang hanya menetapkan tingkat bunga sebesar 2,5%. Hal ini menyebabkan Japan Airlines dapat dengan mudah melakukan ekspansi perusahaan dengan pinjaman dan bunga yang rendah. Hal ini dapat menurunkan kos dari perusahaan. Sehingga Japan Airlines menjadi maskapai nomor 1 di dunia pada tahun 1980-an. Dengan laba besar yang dimiliki, manajemen Japan Airlines merasa mereka bisa melakukan ekspansi di luar industri penerbangan. Mereka melakukan ekspansi di berbagai bidang bisnis, seperti hotel New York, catering, serta tour and travel. Tetapi ekspansi bisnis yang dilakukan oleh Japan Airlines tidak berjalan dengan mulus atau tidak berhasil karena adanya krisis ekonomi pada tahun 1990-an. Tahun 1990-an, terjadi penurunan seluruh penumpang pesawat di seluruh dunia. Penurunan angka penumpang pesawat disebabkan karena adanya krisis ekonomi pada saat itu. Hal ini menyebabkan seluruh bisnis yang dijalankan oleh Japan Airlines mulai mengalami penurunan profit yang besar. Penerbangan internasional mengalami pengurangan jumlah penerbangan. Dan hal ini juga menyebabkan bisnis lain seperti hotel New York, catering, serta tour and travel yang dijalankan oleh Japan Airlines mengalami kerugian. Dengan adanya pengaruh eksternal ini, Japan Airlines sebagai perusahaan induk harus menanggung kerugian dari bisnis-bisnis lain yang dijalankan oleh Japan Airlines. Manajemen melakukan ekspansi bisnis yang berlebihan dan keluar jalur dari fokus utama bisnis Japan Airlines. Manajemen mulai memfokuskan diri untuk bisnis penerbangan domestik dengan membeli perusahaan penerbangan domestik lainnya. Dan keputusan yang diambil manajemen ini bukan memperbaiki keadaan Japan Airlines, melainkan hal ini malah menyebabkan masalah baru bagi Japan Airlines. Japan Airlines mendapatkan masalah baru dari maskapai domestik yang dibelinya, sebab memiliki armada yang berbeda. Japan Airlines memiliki armada dari Boeing, sedangkan maskapai yang dibeli memiliki armada McDonnell Douglas dan Airbus. Hal ini menyebabkan biaya maintenance yang dikeluarkan oleh Japan Airlines meningkat. Dan armada bawaan dari maskapai sebelumnya juga memiliki banyak masalah. Selain itu, adanya peningkatan kos dikarenakan dengan banyaknya jenis pesawat, maka Japan Airlines harus memiliki supply yang bervariasi, pilot yang berbeda, serta kru yang berbeda. Dengan jumlah penerbangan yang menurun dan kos yang bertambah, akhirnya pada tahun 1992, Japan Airlines mengumumkan kerugian pertamanya sebesar 100 juta US dollar.
dan mulai mengumumkan bahwa Japan Airlines mengalami kebangkrutan. Manajemen melakukan kebijakan untuk menjual aset, melakukan PHK terhadap karyawan untuk melakukan cost saving. Tetapi, perusahaan tetap mengalami kerugian. Selanjutnya, keadaan perusahaan diperparah dengan kejadian penyerangan WTC di Amerika dan invasi Amerika ke Irak. Hal ini menyebabkan penggunaan layanan pesawat terbang semakin menurun karena takut terorisme. Lalu ada juga wabah SARS yang menyebabkan orang dilarang melakukan penerbangan dan berpergian. Dengan kerugian yang semakin besar, manajemen malah melakukan pinjaman ke pemerintah Jepang. Sampai pada akhirnya memiliki hutang yang membengkak sebesar 2,5 miliar dolar. Hutang sebesar 2,5 billion dolar membengkak sampai 25 billion dolar pada tahun 2010. Karena gaya manajemen yang semi-government, JAL merasa karena pinjaman yang sering dilakukan akan di-backup atau dilindungi oleh pemerintah Jepang. Sampai akhirnya pada tahun 2010, tata kelola perusahaan Japan Airlines diambil alih oleh pemerintah Jepang. Pemerintah membuat sebuah tim yang berisikan beberapa orang dari luar bisnis airlines. Dan tim tersebut menunjuk Dr. Kazuo Inamori sebagai CEO baru dan mengharapkan bahwa Inamori dapat melakukan perubahan pada tubuh JAL. Hal yang pertama dilakukan oleh Inamori adalah menyelesaikan masalah dari inti perusahaan itu sendiri, yaitu karyawan. Inamori memiliki filosofi dalam memimpin, yaitu meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan harapan kinerja perusahaan akan membaik. Selain itu, Inamori melakukan pengurangan pegawai sebanyak 16.000 orang. Lalu, melakukan pemotongan gaji sebesar 30% dan pensiun pegawai dilakukan revaluasi. Tetapi, tetap ada beberapa hal yang tetap dipertahankan oleh Inamori, seperti safety dan customer care cost. Hal ini menjadi ujung tombak perusahaan untuk bertahan. Dengan customer service yang ditingkatkan, para pengguna jasa penerbangan merasa lebih nyaman menggunakan layanan JAL karena pelayanan yang diberikan JAL sesuai dengan kultur Jepang. Sampai akhirnya, pada tahun 2012, JAL akhirnya mencatatkan keuntungan setelah bertahun-tahun mengalami kerugian. Dari keuntungan yang ada, Inamori melakukan investasi dengan membeli armada baru yang lebih efisien dengan harapan dapat menurunkan kos perusahaan ke depannya. Lalu, melakukan IPO sebesar 8,5 billion dolar. Inamori dalam kepemimpinannya melakukan perubahan mindset di karyawannya, melakukan efisiensi, dan meningkatkan pelayanan yang dirasakan langsung oleh pelanggan. Selain itu, Inamori juga melepas bisnis-bisnis non-profitable yang dilakukan oleh manajemen-manajemen sebelumnya. Terlepas dari selesainya masalah, tetapi ada tantangan baru ke depannya untuk JAL, yaitu hadirnya LCC atau Low Cost Carrier. Sekian resume dari kelompok kami. Terima kasih.